Halo. Sambil nunggu sama yang lain, mari kita buka acara taklim gabungan pada siang malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin, mudabiru halaiki asma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramun jamaah salat Isya dan majelis taklim gabungan RW 1 yang kami tidak yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Ustadz Ramadi SAG, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatid, Ketua Lingkungan RW 1 Bapak Mulyadi Jono, aparatur pemerintah desa, Bapak PPD Bapak Yudi Gofur, dan juga Bapak RT Mawi, yang kami hormati para ketua majelis taklim se-RW 01 yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya. Hadirin jamaah majelis taklim gabungan Baitur Rahim yang kami hormati, sebelumnya kami mohon karena seharusnya yang jadi MC itu adalah pembawa acara dari RT 07, namun ada hal dan hil yang tidak bisa kami uraikan di sini, maka kami mewakili RT 07 untuk menyusun acara pada malam hari ini. Puja dan bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi dalam acara rutinitas kita, yaitu majelis taklim gabungan se-RW 01. Ini hal yang sangat luar biasa yang perlu kita jadikan budaya yang harus kita patenkan, karena terkumpulnya di sini jarang-jarang, berkumpulnya kita bersama jarang-jarang. Dengan adanya wadah forum komunikasi majelis taklim, di sini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa menimba ilmu, di mana kita akan mengisi hati kita, pikiran kita, otak kita, yang nanti akan dinasihati oleh guru-guru kita yang ada di lingkungan RW 01. Hadirin jamaah majelis taklim yang akan menghormati, salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya, dan juga para pengikut-ikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan selalu istiqomah dalam menjalankan perintah dan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama nanti kita buka bersama-sama dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Abah Yahya. Yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Nurul Amal, Bapak Anak Gunung Sindur, yang disingkat dengan Agus. Saudara Agus, insya Allah beliau akan menyampaikan sambutannya. Dan yang ketiga, Maududil Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Arifin Sanjaya, dan juga sesi tanya jawab. Nanti silahkan yang punya pertanyaan silahkan
ditanyakan oleh guru-guru kita, karena sudah menjadi budaya ketika di majelis taklim ini, baik setiap malam Rabu, malam Kamis, atau Sabtu, Jumat pagi, itu kita adakan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir nanti ada door prize seperti biasanya. Door prize sekitar ada 15 orang yang akan mendapatkan door prize. Dan juga terima kasih juga kepada para donatur, terutama warga RW 07 yang telah menyiapkan segala konsumsi, persiapan, serta segala macamnya untuk kegiatan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah biasanya Masjid Baitur Rahim itu membackup. Kali ini ada donatur dari RT 07 yang membackup semua konsumsi dan juga persiapan untuk kegiatan pada malam hari ini. Dan syukur kasihan, mudah-mudahan apa yang donatur keluarga Allah lipat gandakan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah majelis taklim yang kami hormati, yang pertama mari kita buka bersama dengan Al-Qur'an surat Al-Fatihah ala hadiyah wa qul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Luqman Hakim, yang beliau sudah hadir di belakang kita. Alhamdulillah beliau tawadhu, meskipun ada ilmu ya beliau tetap datang untuk menimba ilmu di majelis taklim. Mohon Pak untuk ke depan kalau bisa Ustadz Luqman. Dan selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abah Yahya. Untuk itu kami silakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Oh, ya. Izin, soalnya masuk YouTube tadi. Masuk YouTube. Izin. Ya, siap. Mana lagi? Habis ya? Stop lagi. Tiga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku dari sini. Iya. Ini punya aku bawa aja. Punya aku mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Punya aku hilang. Allah. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم قتل الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما بمؤمنين صدق الله العظيم
وصدق رسول الله النبي الكريم ونستعين على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Sang Ilahi, sehingga mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hati. Berbahagialah bagi orang yang bisa mengambil hikmah atau ibrah isi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin jamaah majelis taklim yang kami hormati, selanjutnya meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan dari majelis taklim Nurul Amal terutama RT 07 yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Anak Gunung Sindur atau Bapak Agus. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Kalau udah biasa kan ya enak. Nah, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator pembawa acara Bapak Purwanto. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bismillah sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlumul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Pertama-tama yang saya hormati tentunya segenap alimil ulama, wabil khusus guru pembimbing kami Al-Ustaz Bapak Arifin Sanjaya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Ramdhani SAG selaku Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim. Yang saya hormati beserta jajarannya, mohon maaf. Yang saya hormati Al-Ustaz Abah Yahya. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Haji Lukmanul Hakim Al-Habis. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga segenap alimil ulama yang lainnya, yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang saya hormati segenap orang tuaku yang hadir pada malam hari ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Sulaiman, Bapak Nur Abdullah, dan juga para tokoh yang lainnya, Bapak-bapak haji dan calon haji. Amin. Amin, insyaallah. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintahan desa, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ketua BPD Desa Pengasinan, Bapak Yudi Bogor. Alhamdulillah. Bapak Ketua
RW 01 Bapak Mulyadi Jono, dan juga Bapak-Bapak RT dari RT 01 sampai RT 07, wabil khusus Ketua Lingkungan RT 07 Bapak RT Mawi, kakanda saya itu, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Dan juga para ketua RT yang lainnya. Mudah-mudahan para ulama dan umarok kita mudah-mudahan disehatkan badannya, diberkahi umurnya, dan juga ditunaikan segala hajatnya. Dan mudah-mudahan para ulama dan umarok di kampung kita ini terus membimbing kita, dan bisa antara ulama dan umarok kita bisa saling mengingatkan untuk kita sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama, tak pantas kata yang kita ucapkan selain kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama berkumpul di Masjid Jami Baitur Rahim guna program DKM kita yang mengadakan Majelis Taklim Gabungan yang ada di lingkungan RW 01 ini. Dan alhamdulillah ini giliran RT 07 yang mendapat giliran petugasnya. Tentunya hadirnya kita di Masjid Jami Baitur Rahim ini tak lain tak bukan atas izin Allah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang utama Allah meridhoi kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah tersampaikan pula untuk segenap pengikutnya yang berusaha istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, hadirnya duduknya saya di sini untuk memberikan sambutan, katanya diberikan waktu. Namun sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau terjadi kesalahan saya, karena saya selaku manusia biasa tak luput dari dosa dan kesalahan tentunya. Mohon maaf. Yang pertama, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih atas sudi kiranya hadirnya bapak-bapak di Masjid Jami Baitur Rahim ini dari RT 1 sampai 7 tentunya Majelis Taklim yang ada di lingkungan RW 01 ini. Atas berkumpulnya kita di sini, kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, terutama baik kita hadirnya di sini, kita bukan dituntut untuk bisa tentunya apa yang disampaikan nanti oleh guru-guru kita. Tentunya hadirnya kita di sini, kita duduk, tentunya di samping kita menuntut ilmu, kita untuk menjunjung tali silaturahim kita antar warga sesama. Banyak disampaikan oleh guru-guru pendidik kita bahwa kalau kita hadir di Majelis Taklim dimanapun itu berada, tentunya mudah-mudahan itu langkah niat laki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita tentunya. Baik itu kita jalan kaki, naik kendaraan motor, sepeda, mudah-mudahan itu menjadikan saksi kita bahwa hadirnya kita untuk sampai ke tempat taklim. Nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadikan bukti bahwa itu yang menemani kita
sekecil apapun perbuatan kita, kalau kita hadir di majelis taklim, tentunya mudah-mudahan itu menjadikan ladang pahala untuk kita semua. Amin. Dan kami mohon maaf tentunya atas keterbatasan dari petugas RT 07 kita ini, yang mana saya mengucapkan terima kasih atas DKM Masjid Jami Baitur Rahim yang sudi kiranya membackup petugas-petugasnya, tentunya dari moderator yang dipimpin oleh Bapak Haji Purwanto, terima kasih. Dan tentunya mohon maaf, inilah keterbatasan dari RT 07. Bukan kita mengecilkan, dan saya memberanikan diri di sini bahwasanya kita sama-sama untuk belajar, siapapun itu, karena kita belajar tidak mengenal usia, baik itu bapak-bapak, orang tua, anak kecil sekalipun. Kita sama-sama belajar, dan saya pun sama-sama belajar, dan sampai kapanpun kita masih tahap belajar tentunya. Dan yang terakhir tentunya saya mohon keikhlasan doanya bagi bapak-bapak yang hadir di sini. Tentunya mungkin sudah banyak yang mendengar kabar ataupun belum. Ya, saya menyampaikan bahwa di lingkungan RT 07 kita ini, warga kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini terbaring sakit, saya mohon keikhlasan doanya untuk membacakan suratul Fatihah, yang mana saya sampaikan bahwa ini yang sakit merupakan keluarganya daripada Ketua RW 01 Bapak Mulyadi, yakni Bapak RT Jali yang ada, RT Rojali yang ada di Pedurenan, saya sampaikan, dan juga Ibu Mayani dan juga Ibu Perawati yang saat ini berjuang untuk kehidupannya. Kami mohon keikhlasan doanya, mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah kita bersama agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sakit yang berat ataupun ringan, mudah-mudahan dikembalikan seperti sedia kala. Untuk itu, mari sama-sama mohon keikhlasan doanya untuk membacakan suratul Fatihah. Al-Hadiyah wa li kunyatin sholihah nas'alukal ijabah bi barakati ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak ribuan terima kasih dan juga permohonan maaf dari saya apabila terdapat kata-kata saya yang salah ataupun tak pantas untuk diucapkan. Itu semata-mata dari keterbatasan dan kebodohan saya semata. Dan mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini, hadirnya kita dan sampai pulang, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya daripada guru-guru kita yang menyampaikan pelajarannya. Mungkin hanya itu sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim RT 07, yang mana banyak hal yang disampaikan, pertama tentang permohonan maafnya. Untuk menit acara yang terakhir, yaitu Majelis Hasanah,
Sebelum kita panggil guru kita, ada syair yang datangnya dari Mesir. Zaman dulu itu terkenal dengan syair. Tu'alimul ilma wa iyyakulaka malun kana jamala wa iyyakulaka malun kana lagamana. Tuntutlah ilmu, jika kau banyak harta, maka ilmu akan menjadi cahaya bagimu. Tetapi jika kau tidak mempunyai harta, maka ilmu akan menjadi harta bagimu. Demikianlah syair yang telah disampaikan oleh penyair yang dari Mesir. Selanjutnya, marilah kita dengarkan Mawadidul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ustadz Arifin Sanjaya. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Allah masuk. Kebanyakan. Oh iya, ini tadi ini saya bikin tadi. Oh, yang 31 dari sini ya, kapan? Ini. Masya Allah, sehat. Ada janji sama orang. Iya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saya janji sama orang ngasih kan. Ya, berapa jam lah. Iya nanti. Kasih tahu aja. Saya lagi bukan COVID parah nih. Oh, Jagus. Katanya kan pakai bertahan. Bentar ya. iya. Jus 28. Dari Quran surat At-Tahrim juz 28 juz 28 padun 28 ya. 28 NIM 72 28 bro. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa summa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Pertama, yang saya hormati Khusus Wajar Kantor Alhaji Bapak Purwanto, alhamdulillah telah kasih kesempatan buat kami. Jujur ini acara dadakan saya dipanggil. Ini sebelum saya bicara, saya lagi di luar buat kopi. Ini saya ada janji sama orang jam 9 kurang, nanti kurang saya nggak bisa lama. Seperti itu. Kurang memang ya. Yang saya hormati alim ulama, bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz, Ketua DKM kita
yang ganteng nih Bapak Ustadz Ramdhani SAG. Alhamdulillah, semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya, ditunaikan segala hajat-hajatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bil khusus Abah Yahya, alhamdulillah sehat selalu Abah. Bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hafiz Bapak Luqmanul Hakim Ampura, Pak Guru Afwan Zidan Ampura. Semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rahmatnya, kesehatan badannya, panjangkan umurnya. Tentunya semua niat hajat beliau ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua para asatid yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, para RT dari 1 sampai 07, dan khusus kepada ketua lingkungan kita Bapak RW Mulyadi Jono, alhamdulillah semoga tetap amanah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ketua para ta'lim dari 01 sampai 7, bil khusus ta'lim 07 yaitu Bang Agus, alhamdulillah. Saya karena di sini beliau bicara, saya dikata guru pembimbing. Sebenarnya saya bukan guru pembimbing. Dalam tahap belajar kita sama-sama belajar. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kita di sana di 07 bukannya guru, cuma menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya, sedikit kita saling berbagi, sebenarnya sharing sedikit seperti itu. Kalau dibilang guru sangat keberatan buat kami, Pak Agus Ampura. Dan yang saya hormati semua jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami Baitur Rahim, semoga selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di Masjid Ta'limnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di luar sana badan sehat, badan kuat, tapi tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat berat melangkahkan kakinya, tapi kalau ukuran sehat dia angkat semen 50 kilo kuat. Tapi angkat kaki ke masjidnya Allah itu sangat berat. Karena apa? Karena tidak mendapatkan nikmat yang mana nikmat itu sangat besar dibandingkan dengan dunia besar intinya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang mulia, nikmat ini kita patut syukuri. Semua Allah berikan kepada kita secara gratis, nggak beli, secuma-cuma. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua fasilitas yang ada di dunia ini kita cara gratis, nggak beli. Tapi ada tapinya, kita sebagai hamba Allah yang sedikit sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat, kita baru bangun tidur aja kita sudah dikasih napas. Dan salah satu ciri orang yang bersyukur ketika bangun tidur, nah Pak, tahu nggak? Mohon maaf Pak Bola, kalau ngaji sama saya, kalau saya terlalu tegak, santai, sambil makan, sambil minum, monggo silakan. Ya jadi nggak usah kalau tegak, santai. Kadang silakan sambil dimakan saya bicara, Bapak makan ambulan. Tapi ada tapinya, kuping nyimak.
apa yang saya sampaikan baik itu baik, ambil. Tapi kalau nggak baik, jangan diambil, dibuang jauh-jauh. Jadi Pak, salah satu ciri orang yang ketika bangun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Kita ucapkan syukur dulu pada Allah, syukur. Orang yang bersyukur kepada Allah ketika bangun tidur, dia bersyukur. Pernahkah kita bangun tidur, ketika kita bangun, yang kita lihat apa? Handphone. Yang kita lihat anak kita. Yang kita lihat istri kita, kendaraan kita. Mentang-mentang kita baru kredit motor baru, kendaraan baru, kita lihat kendaraan. Atau jam berapa. Padahalnya, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa amatana wa ilaihil nusur. Pernahkah kita ucapkan? Mungkin kita terlintas, kita lupa, atau kita lalai. Kita katanya dianggap pengen dinilai oleh Allah, orang yang hamba bersyukur. Tapi bangun tidur aja kita ingat, bukan ingat Allah. Kita bangun tidur, alhamdulillah, Pak, yang namanya tidur itu mati sesaat, mati sementara. Coba, ketika Allah ambil ruh kita, terpisah ruh dengan jasad, tapi masih ada jasad kita, Pak, pernahkah kita tidur bermimpi? Andaikan ruh kita Allah ambil, terus kita dipindahkan ke alam yang satu lagi. Pas kita bangun, yang kita raba bukan istri kita, yang kita raba bukan anak kita, yang kita raba bukan bantal kita, yang kita raba bukan selimut kita, tapi kita raba dingin-dingin. Pas kita lihat, kita raba, ini dingin-dingin apa? Waduh, ternyata sudah di dalam lahan, sudah mati. Tuh, makanya ketika kita bangun tidur, ucapin syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah hidup pada kami. Ba'dama, setelah mati, amat tanah. Walihil nusur, dan kami akan dikembalikan. Nah, alhamdulillah, kalau kita ucapin itu aja, itu paling tidaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ketika bangun tidur yang kita lihat handphone kita, yang kita lihat WA kita, ada WA masuk apa di malam tadi sore, atau kita lihat kendaraan kita. Jangan. Katanya kita hamba Allah yang bersyukur, cuma ucapan itu aja sangat pelit kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum masuk tema, Pak, belum. Masih, tapi saya cuma nanti temanya sedikit, langsung saya ada janji sama orang, saya berangkat lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam terlimpahkan kepada insan mulia yang dimuliakan, yang maha mulia, yaitu Habibullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, semoga selawat dan salam yang terlimpahkan pula kepada keluarga, para sahabat, dan sampaikan pula kepada beliau yang selalu istiqomah dan perintah Allah serta sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling pelit di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila ia disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia enggak menjawab. Itu orang yang paling pelit. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sallallahu, bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, bahkan saking agungnya baginda Rasulullah, saking dibanggakan pada Allah dan para malaikatnya, itu di dalam kitab Al-Amal katakan, hadis Bukhari Muslim, pernah diceritakan ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
kakek kita. Kenal nggak Pak kakek kita? Nabi Adam alaihi salam. Kakek kita yang paling tua. Kalau kita nggak kenal kakek kita paling tua, yang paling pertama Allah ciptakan itu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pernah punya satu dosa yang mana dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nyebut nama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berdoa, "Ya Allah, kami telah menjolimi diri kami sendiri." Di dalam Al-Quran dijelaskan ada doanya. Itu dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara makan buah kholid. Dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam di buah ujung sana, Siti Hawa di ujung sana. Sedangkan penghuni dunia itu hanya manusia cuma dua, Siti Hawa dan Nabi Adam. Coba Pak bayangin, kita jangankan di dunia, satu kampung aja hidup berdua, kira-kira bagaimana? Ini dunia Pak. Masya Allah. Akhirnya ketika itu Nabi Adam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampuni dosa salah selama berapa? 200 tahun." Nabi Adam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya datang malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Adam, berbisik, "Wahai Adam," bahasanya begini Pak, kalau bahasa pengasinan, "doa kamu tidak akan diampunin kalau lu enggak melihat kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala." Dan dengan perantara Nabi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, ampuni diri saya atas kesalahan saya, atas dosa saya, atas kejoliman diri saya." Dengan perantara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, akhirnya kata Allah, "Wahai Adam, andaikan jikalau engkau tidak menyebut nama itu, Nabi besar Muhammad SAW, kamu tidak akan aku ampuni untuk selama-lamanya." Coba. Jadi secara garis besar, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, tidak akan sampai doa kita. Doa solawat itu bagaikan rel yang menyambungkan ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang rajin berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jangankan dia mengaku umatnya, tanpa ngaku pun itu sudah kelihatan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, makanya kita rajin dan banyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sholawat aja. Kita sholawat tiap hari kita lantunkan dengan merdu, di acara maulid kita lantunkan, tapi perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak jalani. Coba dilihat di Quran, itu lanjutan dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada lanjutan ayat ke 57-58-nya, di situ orang yang menyakiti Allah, dia berselawat rajin tapi dia menyakiti Allah. Maksudnya ayat tersebut menyimpulkan itu kita rajin selawat tapi dia tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak sholat, sholatnya enggak berjamaah, dia enggak ngaji, dia enggak ke masjid, dia enggak berbaik kepada tetangga. Itu orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholawat, tapi ketika azan dikemenangkan, dia diam aja, ngurusin panggung, ngurusin yang lain, azan diabaikan dia. Nah itu dari kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima tidak berbekas. Katanya cinta Rasul, rajin berselawat, tapi tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dijalani. Jangan sampai, hadirin mulia. Hadirin yang mulia,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di mukadimah saya bacakan ada suatu ayat yang berbunyi di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini sebenarnya sudah masuk sering disebut para asatid atau asatijah atau para kiai atau para guru kita, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini At-Tahrim ayat 6. Coba kalau mau dilihat di Al-Qur'an, di Quran, dibuka silakan. Di sini ayat yang mulia, kenapa di sini Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Di sini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita disuruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kamu dari apa? Ujungnya kita jangan wa ahlikum dulu, diri kita sendiri dulu, dari naron, api neraka. Dari keluarga nanti dulu, diri kita sendiri dulu kita jaga. Kita bisakah diri kita menjaga dari siksa api neraka sebelum keluarga kita? Bisakah? Mungkin kalau yang kita merasa ahli sujud, ahli ibadah, ahli masjid, mungkin kita anggapan bisa. Tetapi hadirin yang mulia, masih sedikit. Banyak kita menjaga diri kita dari siksa api neraka. Kita menjaga siksa dari api neraka. Contohnya kita banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan siksa api neraka, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang perintah itu kita abaikan. Kita tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu sifatnya wajib, bukan Pak? Kalau dilihat dari Quran surat At-Taubah ayat 8, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimis shalah wa ita'iz zakat wa lam yakhsha illallah. Atau lihat dari ayat tersebut, itu jatuhnya wajib, Pak. Innama ya'muru, barang siapa yang memamurkan masjid-masjid Allah, itu apa? Ya ini, kita ngaji, sholat berjamaah di masjid. Masjid Allah, man amana billah, dia percaya pada Allah, dia beriman pada Allah. Kalau orang yang sholatnya enggak di masjid, berarti dia enggak percaya kepada Allah, enggak beriman. Kita pengen menjaga diri kita dari siksa api neraka. Dari itu aja, perkara sholat kita belum jaga. Dari itu aja ya. Kita jangan jauh-jauh udah ngaji. Kita ngaji jauh-jauh yang kita kupas ini itu, tapi perkara yang setiap hari kita kerjakan itu enggak pernah kita bahas, enggak pernah kita introspeksi diri kita. Kita merasa ahli ibadah, ahli masjid, tapi hati kita masih kotor, masih ada sifat ujub, masih ada ghibah, masih ada sifat ria dan lainnya, ingin dipuji. Apakah kita ahli ibadah? Belum. Kita merasa ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid, tapi terlintas terbesit di hati kita masih ada pikiran yang kotor. Kita sujud pada orang. Contoh kemarin waktu ada pemilihan, apakah itu kita benar banyak ghibah? Ampura. Itu kita katanya pengen menjauhkan sisa api neraka. Tapi api neraka kita lalap setiap hari, kita makan. Ya itu aja, nggak usah jauh-jauh. Mari kita introspeksi, sudahkah diri kita sejauh mana ibadah kita pada Allah dengan sempurna? Pak, saya pernah ditanya sama teman saya, Bang, emang sholat abang udah pasti diterima? Saya bilang pasti, karena
sudah memenuhi syarat dan rukun. Karena yang namanya ibadah itu kan memenuhi syarat dan rukun udah pasti diterima dengan penuh keimanan kita. Dia bilang belum tentu. Apakah setiap ucapan yang abang ikrarkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sudahkah kamu terpenuhi? Saya jawab belum. Kenapa? Terkadang kita masih ada sifat sama orang kesel, misalkan sama orang iri hati, sama orang dongkol, sama jangankan sama orang, sama binatang aburan. Kita habis ngepel, ada ayam lewat, ayam kita gubris, jengkel, ikan kita buat makan anak kita dimakan kucing, kita jengkel. Nah, sifat ikhlas kita di mana? Ini kalau ngaji kita kupas sampai pagi, Pak. Kalau seperti ini. Nah, ini kita kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah diri kamu. Kita sudahkah diri kita jaga dari sisa api neraka? Nah, kita introspeksi diri kita dah. Ibadah kita sudah sejauh mana? Kita pengen mah masuk surga, pengen mah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi undangan Allah tidak dipenuhi. Tapi semua apa yang Allah perintahkan tidak dipenuhi. Semua apa yang Allah larang kita enggak tinggalkan. Sudah enggak? Kita introspeksi. Doa pengen dijawab kalau tidak memenuhi syarat. Pengen doa kita dijawab. Contoh, kita sholat tiap hari, makanan yang subhat masih kita makan, makanan yang sifat makruh masih kita telan, apalagi barang haram. Bagaimana kita doa kita dijawab? Bagaimana kita ingin jauh dari sisa api neraka? Di situ. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, baru keluarga. Kalau diri kita udah bisa jaga dari sisa api neraka, keluarga kita aja. Jangan kita asik ke masjid, jangan kita asik ngaji, tapi anak kita di rumah main game, main HP, main TikTok. Hati-hati. Nanti semua pertanggungjawaban anak kita, istri kita akan jadi pertanggungjawaban kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan, pemimpin keluarga. Hati-hati, Pak. Apalagi kita punya anak nggak pakai hijab, punya anak perempuan, rambut tak kelihatan, jangankan masuk surga, 3 lembar kelihatan dari aurat, jangankan masuk surga, baunya surga pun nggak dapat, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita rajin ke masjid, kita rajin ke mushola, kita rajin ibadah, rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi anak kita nggak bimbing. Apalagi Bapak tahu Pak, yang disebut dengan dosa jariah. Kalau amal jariah kita tahu, ya kita senyum aja kan sedekah, beramal kepada teman kita yang bertatapan pada kita. Senyum membuat kita manusia bahagia, hati kita perasaan enak. Itu kita tahu. Tapi dosa jariah apabila kita punya anak perempuan, baik laki atau perempuan, kita kasih HP, di situ dia main TikTok. Mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Itu selagi itu berjalan, walaupun anak kita meninggal, dosanya ngalir terus Pak, sampai hatta yaumil qiyamah. Sampai orang lihat. Katanya kita pengen dijauhkan siksa api neraka. Wa ahlikum, keluarga kita ajak jauhkan dari siksa api neraka. Ini anak kita sholatnya nggak diajarin, ketika azan dia masih asik main sepeda, masih asik main motor, masih asik main gadget, main HP. Terus dia punya anak perempuan, kerudungnya masih diabaikan, nggak berhijab. Itu hati-hati, apalagi istri kita. Nggak cukup anak aja, kita punya pembantu nggak sholat, sama tanggung jawab kita.
karena tinggal seatap dengan kita, keluarga kita. Jangan kita enak berleha, ibadah asik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi anak kita, istri kita, pembantu kita, keluarga kita, kita antepin. Nanti amal kita terkikis, mau Pak, amal kita nanti diambil pada anak kita, cucu kita, yang satu atap untuk kita. Nah, di sini wa ahli itu neraka, dan di dalam neraka itu terbuat dari batuan dan manusia, dan di dalamnya ada malaikat yang sangat sangar, dan dia akan menurut akan apa yang Allah perintahkan. Tuh Pak, di neraka ini di Al-Quran jelaskan artinya seperti itu kurang lebih. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu juga sudah cukup, ampura tadi sesuai Waikum ya, saya ada janji sama kakak saya. Tadi saya sebenarnya lagi di luar, di Pak Agus nyamperin, akhirnya tadi saya bilang mau dikasih ustadz yang lain aja, karena ini salah satu saya suka taklim di keluarga 07 dan saya bertanggung jawab, insya Allah. Jadi materinya saya apa adanya yang saya sampaikan, belum ada persiapan seperti itu. Dan saya pun sudah janji tadi sama kakak saya kurang lebih jam 9 ya saya akan ke sana. Ya, nanti untuk selanjutnya Pak Ibu, untuk sesi tanya jawab di cancel dulu, nanti next time aja ya, lain kali insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita, mumpung kita dikasih waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut Pak, ada pertanyaan. Kita masih dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya belum mati. Yang lain keluarga kita udah pada tinggalkan kita. Itu kita disuruh ngapain Pak? Betul. Yang pastinya apa? Ntar kita sampaikan. Yang pastinya suruh tobat Pak. Suruh tobat. Karena kullu bani Adam khata'un manusia. Setiap anak cucu Nabi Adam tidak luput dari salah dan dosa. Kita keluar masjid pasti ada maksiat. Kita keluar rumah pasti ada maksiat. Jadi kata Allah, wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Segeralah kamu minta ampunan tuh pada Tuhan kalian, pada Allah. Nah, kita dikasih umur panjang bukan untuk berleha-leha, bukan untuk mencari dunia, kekayaan, apa yang kita miliki, bukan untuk tobat. Mari kita mumpung kasih kesempatan waktu yang ada dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berleha-leha. Tentunya kita segera tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya kita banyak menghadiri majelis taklim. Dimanapun berada kita hadir, jangan bosan dan jangan malas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kalimat yang kurang sempurna dan tidak tersusun, itu semata-mata dari kedoiban dan kebodohan diri saya, dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullahaladzim. Dan apabila ada kalimat yang baik dan sempurna, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah atau madadil hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, yang mana beliau menyampaikan tentang tasawuf, bagaimana kita bersujud kepada Allah, bagaimana kita bertobat kepada Allah. Namun daripada itu, tatkala sujud kita diragukan pada diri kita sendiri,
maka keikhlasan itulah yang akan menjadikan kita berkecamuk dalam hati. Artinya ketika sholat kita meragukan diri kita, itu antara iblis setan itu berkecamuk dalam diri kita. Ketika kita mengabaikan sujud kita, merasa bahwa sujud kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bersujud lagi kepada Allah, maka setan iblis akan juara, maka iblis setan akan menang. Maka dari itu bersujudlah tetap meskipun memang kita belum sempurna, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah yang Allah laksanakan. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Namun ketika Allah perintahkan untuk bersolawat, maka Allah bersolawat. Itulah keistimewaan sholat. Saya sebagai acara mohon maaf kekurangan. Sebelum kami tutup, ada door prize seperti biasanya yang nanti insya Allah akan dikocok oleh Ketua DKM. Goyang-goyang silahkan Ketua DKM. Ketua DKM makan mulu sih dari tadi. Orang nanti kan makanya malu-maluin. Ntar dia apa? Ayo Robisin. Ya mohon maaf. Ini biar nggak tegang dari tadi, perasaan tegang deh. Ini Ustaz Luqmanul Hakim mohon izin untuk bantu di depan. Oh iya, Ustaz Luqman biar itu. Ini buka. Ini kacau. Iya. Ustaz Luqman. Ustaz Luqman bukan ambil satu. Iya. Dibuka aja, dibuka tadi. Silakan ambil. Mohon ini alhamdulillah dari donatur RT 07 ada door prize, dan perlu diketahui bahwa door prize itu bukan dari masjid ya, itu dari donatur, dari teman-teman semua yang penguasa dari donatur. Jadi bukan sedikit pun dari amal syariah ini, pokoknya dari donatur. Dan insya Allah nggak seberapa, tapi untuk meramaikan saja. Terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wow, sorry barangkali. Ini ada makanya. Maju. Ayo, siap-siap yang depannya 36. Wih, saya. Kau 36 ya, Masya Allah ya. Takbir. Ya, berarti ini rezekinya kameramen. Ini rezekinya kameramen. Cocok ya, bisa. Cocok ya, aja. Ini buat banyak katanya. Kita kuat nih Bang Oles. Ukurannya 7. Tapi makan Pak. 8 ya, siap-siap ya. Nomornya 7 nih nomornya. Kalau cukup buat anak bukan. Kita buka. Sama dua angka ini depannya angka 20 berapa kira-kira? 20 berapa? 20 berapa? Biasanya tempat paling banyak kan? Siap-siap ya. 27. Anak, mantap. Kalau dipilih sama Allah ya.
Bukan kita yang pilih ya, Allah yang pilih insya Allah. Apa aja? Sampai yang pilih. Takbir. 42. Ini yang belum terdapat ya, sejak pengajian ini ada nih, ya, malamnya nih. Apa ya? 17. Serah. Apa ini? Apa ini? Itu saya mulai ya. Saya mulai saya mewakili ya. Takbir. Kasih sampai selamat. 24. Baru tadi Pak sama pengajian khusus banget tadi ya. Selainnya kencang ya. Baik tadi mau diterima ya. 29. Tuh PD udah dapat. Siap-siap pensil lagi. Ini ukurannya 8 nih. 30. Masih